Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Jonas Anantipatra Lesmana dari kelas 11 RPL siswa SMKN 3 Jember. Dan di sini saya akan memberikan atau men-sharing mengenai video pembelajaran tentang apa itu SDLC, definisi dari SDLC serta jenis-jenis dari SDLC sendiri secara spesifik yaitu metode waterfall. Di sini saya akan menjelaskan lebih jelas atau lebih detail mengenai metode SDLC yaitu waterfall. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video pembelajaran ini. Sebelum kita masuk ke dalam video pembelajarannya lebih lanjut mengenai SDLC waterfall ini, izinkan saya memaparkan beberapa materi yang akan saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Untuk yang pertama itu ada secara general definisi mengenai SDLC dan juga definisi dari metode SDLC yaitu waterfall, dan yang kedua adalah berkaitan dengan tahap-tahap apa saja yang ada di dalam metode SDLC waterfall ini, dan yang terakhir kita akan ada pembahasan beberapa soal dan juga kunci jawabannya beserta penjelasannya mengenai metode SDLC waterfall ini. So, saksikan terus ya. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari SDLC secara general. Jadi, SDLC adalah kepanjangan dari Software Development Lifecycle. SDLC adalah kerangka kerja yang sangat-sangat terstruktur yang memandu tim developer dari tahap perencanaan awal hingga aplikasi tersebut dirilis dan juga dirawat. Dari sekian banyak metode SDLC yang ada, hari ini kita akan membahas secara spesifik. Kita akan membedahnya secara detail, yaitu salah satu metode yang paling fundamental dan melegenda, yaitu metode waterfall. Nah, mengapa metode ini disebut dengan metode waterfall? Ada apa? Ada latar belakang apa? Mengapa metode ini diberi nama waterfall? Bayangkan air terjun yang mengalir deras dari atas ke bawah. Air itu tidak bisa mengalir mundur ke atas, bukan? Begitu juga dengan metode ini. Proses pengembangan bergerak secara linear dan sekuensial sekali. Setiap satu tahapan harus benar-benar 100% didokumentasikan dan disetujui sebelum tim diizinkan melangkah ke tahapan berikutnya. Jadi benar-benar metode ini itu bisa dibilang sangat-sangat kaku. Nah, mari kita bedah ke-6 tahapan yang ada di metode waterfall ini. 6 tahapan ini itu sangat-sangat berkorelasi sekali dan juga sangat mendukung dalam metode waterfall ini. Dan di sini saya akan menjelaskannya menggunakan project yang sudah saya kerjakan menggunakan metode waterfall ini, yang yaitu project Smart School Attendance berbasis QR Code. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekaligus saya memaparkannya menggunakan project yang sudah saya kerjakan menggunakan metode ini, agar masing-masing dari kalian dapat mengenal lebih dalam lagi dan juga bisa mendapatkan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang ada di metode waterfall ini. Untuk yang tahap pertama itu adalah requirement analysis atau bisa dibilang dengan requirement gathering. Di sini ini adalah tahap pertama, adalah analisis kebutuhan. Ini adalah fondasi yang paling krusial. Di sini tidak ada satupun baris kode yang ditulis, sama sekali masih belum ada. Tim bertugas mengumpulkan informasi sedetail mungkin dari pihak sekolah, apa definisi terlambat menurut sekolah, apakah jam 7 atau mungkin lebih, bagaimana jika sekian rusak. Semua skenario ini dicatat dan disepakati dalam sebuah dokumen kontrak teknis yang disebut SRS atau Software Requirement Specification. Dokumen inilah yang akan menjadi kitab suci acuan sepanjang proyek berjalan. Pokoknya intinya untuk requirement analysis di sini benar-benar mencakup beberapa hal-hal krusial yang nantinya kita akan kembangkan lebih lagi sesuai dengan requirement atau kebutuhan yang ada. Untuk yang kedua itu adalah sistem design.
Di sini setelah dokumen kebutuhan tadi itu disahkan, kita masuk ke tahap kedua, yaitu berkaitan dengan perancangan sistem. Disinilah kebutuhan-kebutuhan tadi dalam requirement gathering itu diterjemahkan menjadi cetak biru atau blueprint yang nanti akan dikembangkan lebih lagi. Proses ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah desain arsitektur dan juga database menggunakan MySQL. Jadi di sini itu benar-benar kita merancang bagaimana tampilan dari desainnya dan juga berkaitan dengan perancangan database yang ada di website itu nanti. Untuk yang ketiga adalah tahap implementation. Nah, setelah cetak biru itu selesai, setelah cetak biru itu sudah dirancang sedemikian rupa, tibalah kita di tahap yang ketiga, yaitu implementasi atau penulisan kode. Ini berkaitan dengan pengeksekusian di dalam penulisan kodenya. Ketujuh anggota tim mulai mengeksekusi desain tersebut karena desainnya sudah matang. Programmer hanya tinggal fokus menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Tim backend mulai membangun logika sistem menggunakan framework Laravel, dan juga sementara tim front end menyusun tampilannya. Pada tahap inilah aplikasi dibangun sedikit demi sedikit menjadi modul-modul fungsional. Untuk tahap yang keempat itu ada testing. Nah, di sini sistem tadi kan sudah jadi, itu sudah dirancang, sudah dieksekusi, sudah diimplementasikan dalam bentuk baris kode. Tapi di sini kita harus ada tahapan testing. Kita tidak bisa langsung menyerahkannya ke klien. Tahap keempat adalah tahap pengujian, tahap yang juga termasuk krusial. Ini adalah fase penyiksaan aplikasi. Tim Quality Assurance akan mencoba menghancurkan sistem untuk mencari celah atau bug. Mereka akan mencoba men-scan QR yang buram. Jika ini di Smart School Attendance berbasis QR Code tadi, itu mungkin bisa dengan scan QR Code yang buram, men-scan di luar jam sekolah, atau melakukan stress test di mana ratusan data masuk secara bersamaan. Semua kesalahan logika dikembalikan ke programmer untuk diperbaiki. Jadi di sini itu adalah tahapan testing di mana aplikasi itu benar-benar dicari kesalahannya untuk dikembalikan ke programmer untuk agar aplikasi ini bisa berjalan secara sempurna. Nah, setelah aplikasi itu dipastikan tangguh, sudah ditesting, sudah disiksa, dan lain-lain, dan bebas dari bug kritis, barulah kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu penerapan atau deployment. Software diinstal di server sekolah agar bisa diakses secara nyata. Di tahap ini juga biasanya dilakukan pelatihan kepada satpam atau guru piket tentang cara mengoperasikan scanner QR-nya seperti apa dan membaca laporan presensi hariannya. Di sini kita sudah benar masuk ke tahapan deployment. Jadi kita sudah benar-benar menerapkannya ke dalam lingkup sekolah, karena kan tadi kan Smart School Attendance ya. Jadi diterapkannya di lingkup sekolah. Kita juga bisa di deployment ini kita membriefing anggota-anggota yang nanti akan menggunakan aplikasi ini. Jadi berkaitan dengan berlangsungnya aplikasi ini yang akan diterapkan lebih lanjut. Nah, untuk tahap yang terakhir itu adalah tahap maintenance atau tahap pemeliharaan. Tahap terakhir dan umurnya yang paling panjang adalah pemeliharaan atau maintenance. Walaupun sudah diuji dengan ketat, terkadang ada saja masalah yang baru muncul setelah aplikasi itu dipakai atau dideploy oleh ribuan siswa setiap harinya, pastikan akan digunakan. Tim developer itu akan terus memantau servernya. Apakah terjadi permasalahan dalam segi servernya, atau bisa dibilang nanti ada high traffic dan lain-lain. Itu perlu dipantau terus menerus, dan itu termasuk dalam tahapan yang ada di dalam proses maintenance ini. Menambah celah keamanan dan menjaga aplikasi tetap stabil. Ya, berkaitan dengan pengelolaan lebih lanjut aplikasi yang sudah dideploy ini untuk tahap maintenance. Nah, kita masuk ke bagian pembahasan soal. Untuk soal yang pertama itu adalah
Sebuah tim developer yang terdiri dari 7 orang sedang mengembangkan sistem manajemen perangkat lunak yang bergerak di dalam sistem food and beverage, khususnya untuk sebuah kafe. Tim tersebut telah menyepakati dokumen kebutuhan, menyelesaikan desain database, dan juga desain interface-nya seperti apa. Dan saat ini sedang dalam tahap menulis kode program atau implementation. Nah, tiba-tiba pemilik kafe meminta tambahan fitur poin loyalitas pelanggan, ya yang sebelumnya tidak pernah dibahas. Berdasarkan prinsip metodologi waterfall, apa dampak utama dari permintaan ini? Yang jelas, karena kita harus mengingat bahwa metode waterfall itu adalah metode yang sangat-sangat kaku dan tidak bisa fleksibel seperti agile. Maka jawabannya di sini tim harus menolak sepenuhnya atau kembali ke tahap requirement analysis untuk merombak dokumen dan desain dari awal yang akan memakan biaya dan waktu. Untuk soal yang kedua, di sini ada sebuah aplikasi web bernama My Carbon Tracker yang dikembangkan untuk memberikan pemahaman kepada pengguna serta menghitung jejak karbon harian mereka. Aplikasi web tersebut telah lolos uji coba atau udah lolos dalam tahap testing dan kini sudah diinstal di server agar bisa diakses secara umum oleh pengguna. Udah masuk ke tahap deployment. Sebulan kemudian, tim developer menemukan bahwa loading halaman utama terasa sangat lambat, sehingga mereka melakukan optimasi query pada database MySQL agar aksesnya menjadi lebih cepat. Berada di tahap waterfall manakah aktivitas optimisasi tersebut? Nah, kita perlu mengingat jika dalam sebuah tahapan sudah membahas mengenai dengan pemeliharaan dan juga pengembangan secara lanjut, debugging secara lanjut, itu sudah masuk ke tahap yang namanya maintenance atau pemeliharaan. Setelah web seperti My Carbon Tracker itu selesai dibuat dan dirilis ke pengguna, tugas developer tidak langsung berhenti. Jika di kemudian hari ditemukan bug yang terlewat atau server butuh dioptimalkan lebih agar halamannya tidak loading lama, semua aktivitas perbaikan dan peningkatan pasca rilis ini masuk ke dalam tahap maintenance. Maka jawabannya adalah maintenance. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai metode SDLC waterfall ini. Saya Jonas Aninto Pratama dari kelas 11 RPL, pamit undur diri. Terima kasih.